Shalom, damai Kristus beserta kalian. Saya akan melanjutkan cerita kesaksian saya. Hidup saya sudah tenang. Saya sudah menemukan jawaban kenapa saya tidak boleh nginjilin umat Islam. Tuhan berkata, saya ini masih bego. Tolong diingat, Tuhannya itu suara saya sendiri. Karena Tuhan berkata saya ini masih bego, jadi saya tahu harus ngapain. Ya belajar lagi. Maka saya trading, cari duit sambil belajar. Nonton video-videonya Christian Prince kembali. Tapi saya bosan. Saya jenuh. Christian Prince ini ya gitu-gitu aja. Saya perlu sesuatu yang baru. Perlu sesuatu yang fresh. Maka saya searching video di YouTube. Barangkali saya bisa menemukan video lain yang bisa membuat otak saya fresh. Dan saya memang menemukan video itu. Video ketiga atau video terakhir dalam perjalanan rohani saya sebelum bertemu Yesus. Yang pertama videonya Pak Markus, yang kedua videonya Christian Prince, dan yang ketiga videonya Pak Bambang Nursena. Siapa itu Pak Bambang Nursena? Saya rasa sudah banyak yang tahu juga. Dan kalau boleh saya sebut, beliau ini adalah orang yang mengimani Kristen, percaya Yesus dari sudut pandang sejarah. Beliau ini seorang profesor atau doktor, kalau saya gak salah ingat. Pokoknya orang pintar, orang sarjana maksudnya. Kalau saya sebut orang pintar, takutnya ntar otak Anda larinya ke Cenayang. Oh, Pak Bambang itu paranormal toh. Berabe ntar. Bukan itu ya saudara-saudariku. Tapi pintar dalam pengertian sarjana. Saya tertarik dengan videonya Pak Bambang ini. Karena dalam video itu beliau mengatakan kalau umat Islam ini selalu menuduh kitab sucinya orang Kristen itu palsu. Karena terjemahan, gak ada bahasa aslinya. Dan Pak Bambang protes, jare sopo, kata siapa. Beliau lalu menjelaskan kalau Injil, kitab sucinya orang Kristen, itu masih ada yang asli. Perkamen-perkamen Injil dalam bahasa Ibrani itu masih ada. Lalu dia ngoceh pakai bahasa Ibrani. Itu awal mula saya tertarik dengan videonya Pak Bambang Nursena. Lalu saya ikutin. Saya tonton satu persatu video-videonya Pak Bambang Nursena. Dan dari video-video ini pula, akhirnya saya tahu kalau beliau ini ternyata juga bisa bahasa Arab dan bahasa Latin, bahasanya Paus Vatikan. Suatu ketika saya lagi asik nonton videonya Pak Bambang lewat TV. Mohon maaf saya jeda sejenak. Waktu itu saya belum pakai kacamata, tapi mata saya kadang-kadang fokus, kadang-kadang ngeblur kalau lihat handphone. Kalau lagi trading kadang sulit membedakan angka 1 dan 7. Lalu saya beli satu alat canggih. Saya katakan canggih karena saya ini masih hidup di zaman Flintstone kalau ngomongin soal teknologi. Saya lupa nama alatnya. Pokoknya ini alat bisa mentransfer audio visualnya handphone ke dalam layar televisi. Jadi saya bisa nonton YouTube lewat TV
yang layarnya gede, enak, gak butuh kacamata. Nah, suatu ketika saya sedang nonton salah satu videonya Pak Bambang Nursena lewat TV. Dan tiba-tiba saya menangis, betul-betul nangis, keluar air mata. Kalau ditanya kenapa nangis, karena saat itu saya merasa, sekali lagi saya merasa, sang suara gak muncul, saya hanya merasa, kroso-kroson. Tuhan mau ngomong ke saya seperti ini. Odi, kamu lihat orang ini, maksudnya Pak Bambang. Kurang pinter apa orang ini? Bahasa Ibrani dia bisa, bahasa Arab dia jago, bahasa Latin dia ngecepek. Sementara kamu gak bisa bahasa Arab, kamu gak bisa Odi, kamu gak bisa. Kamu ngerti isi Al-Quran itu dari Christian Prince. Kamunya sendiri kalau aku suruh baca, kamu gak bisa. Kamu gak ngerti. Lalu saya teringat ketika saya masih di Jakarta, di mana saya pernah berkata dalam hati pada Tuhan, ya Tuhan, aku gak punya waktu untuk ini. Aku gak punya waktu untuk belajar alif bata. Itu sebabnya saya nangis. Saya bilang gak punya waktu. Tapi kalau dilihat dari pertama kali saya ngomong, sampai saya duduk nonton videonya Pak Bambang dan nangis, itu sudah 10 tahun. Gak punya waktu tapi sudah 10 tahun. Dan 10 tahun belum ada satu orang pun yang saya injilin. Lalu saya merasa kalau saya ini bukannya gak punya waktu, tapi justru buang-buang waktu. Apalagi kemudian saya merasa Tuhan ngomong gini ke saya, Odi, kalau aku mau, lebih baik aku pakai dia. Lebih baik aku pakai Pak Bambang daripada aku pakai kamu. Makin ngejer saya nangis. Lalu sambil nangis saya ngomong dalam hati, Tuhan, aku ini goblok. Aku ini bener-bener goblok. Orang paling goblok sedunia. Bahasa Arab aku hanya bisa bilang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kata-kata sederhana ya Tuhan, yang biasa aku dengar sehari-hari karena aku hidup dalam lingkungan mayoritas umat Islam. Lalu bahasa Ibrani ya Tuhan, aku hanya bisa bilang eye eser eye dan shalom aleihim. Itu pun aku baru tahu dari nonton videonya Pak Bambang. Dan bahasa Latin, aku hanya bisa bilang Gloria in excelsis Deo sama ora et labora. Aku ini goblok Tuhan, sangat goblok. Tapi Tuhan, apa itu berarti orang goblok gak boleh nginjilin? Kalau orang goblok gak boleh nginjilin, terus gimana caranya orang goblok bisa berbuah? Dan tiba-tiba sang suara muncul. Odi. Lalu saya jawab, ya Tuhan. Lalu sang suara berkata, lihat ke sana. Saya hanya mendengar suara ya saudara-saudariku. Saya gak lihat penampakan sosok atau tangan nunjuk. Tapi otomatis saya tahu. Ke sana itu arahnya kemana saya tahu.
Saya gak perlu nanya ke sana itu kemana arahnya. Kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, utara, selatan, timur, barat. Gak perlu. Tapi otomatis saya tahu. Dan saya melihat ke arah kiri, ke arah meja yang ada di sebelah kiri saya. Meja itu kondisinya kotor. Saya jorok orangnya, kempros, males bersih-bersih. Debunya di atas meja itu sudah tebal, dan sarang laba-laba sudah pada kemana-mana di sisi meja. Di atas meja itu berantakan kertas-kertas yang sudah berdebu. Ada piring kotor, ada plastik, bekas keropok, dan macam-macam. Tapi juga ada kitab suci yang nongol dikit di bawah tumpukan kertas yang berantakan. Lalu sang suara bertanya, "Apa yang kau lihat?" Waktu saya melihat ke meja, yang saya lihat ya hanya kitab suci. Piring kotor, kertas-kertas, bungkus plastik, apapun yang ada di meja gak kelihatan. Jadi saya jawab, ya kitab suci ya Tuhan. Lalu sang suara bertanya, "Apakah itu bahasa Indonesia?" Lalu saya jawab, "Ya Tuhan, bahasa Indonesia." Lalu sang suara berkata, "Baca." Saya hanya diam, dan suara itu juga diam. Kondisi saya masih nangis. Lalu saya ambil itu kitab suci. Saya jalan ke belakang, saya ambil lap, saya lap itu kitab suci. Lalu saya basahin kain lapnya, saya lap lagi. Lalu saya pakai kain lap yang kering, saya lap lagi biar keset. Lalu saya jalan kembali, duduk di tempat semula. Lalu saya tenangin diri, karena saya habis nangis. Saya usap-usap, saya hapus air mata. Lalu saya tunggu, orang kalau habis nangis kan masih ada sisa-sisa tersenggal-senggal gitu. Saya gak tahu apa itu nyebutnya. Pokoknya saya tunggu itu reda, baru saya mulai mau baca kitab suci. Tapi ketika saya mau baca, saya bingung mau baca yang mana. Kitab suci itu tebel, tapi saya bingung mau baca apa. Lalu saya coba panggil sang suara, "Tuhan, Tuhan, aku harus baca apa?" Gak ada jawaban. Dan saudara-saudari tahu apa yang saya lakukan kemudian. Saya hanya duduk berjam-jam sambil megangin kitab suci. Sementara otak saya mikir, ngoceh, baca apa ya enaknya. Berjam-jam saudara-saudariku. Saya nonton video itu siang, jam 1-an lah kira-kira. Jadi katakanlah saya mulai duduk, mikir baca apa, itu dari jam 2:30 sore. Sampai kira-kira jam 7 malam. Baru otak bilang, sudahlah, mulai baca dari awal. Kejadian. Seolah-olah baru nemu jawaban. Ya sudah, karena otak bilang kejadian, saya buka Kejadian. Saya baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, bla 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 bla. Kira-kira sampai ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Saya berhenti. Dalam hati saya ngomong, males banget. Kenapa? Karena bawah-bawahnya saya sudah tahu ceritanya.
Lalu saya mikir lagi, baca apa? Lalu otak kasih jawaban, ya sudah, baca Perjanjian Baru saja. Dan hati saya menjawab, Perjanjian Baru itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mau baca apa? Matius, gak usah kakean cangkem. Saya marah sama diri sendiri. Lalu saya buka Matius. Sebentar. Matius. Saya baca Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda, bla 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 bla. Sampai kira-kira ayat 8. Saya berhenti. Lagi-lagi saya bilang, males banget. Karena bawa-bawanya saya juga sudah pernah baca. Kalau nurutin ini sudah pernah dibaca, itu sudah pernah dibaca. Ini kitab suci sudah pernah saya baca semua. Lunas, tuntas. Akhirnya saya punya ide konyol. Saya tutup mata, jiwalang kaji. Mana yang kebuka, itu yang akan saya baca. Misalnya, saya jiwalang kaji, kebuka hakim-hakim. Ya sudah, itu yang saya baca. Apakah berhasil? Puji Tuhan, berhasil. Sampai-sampai saya gak sadar kalau ternyata saya sudah baca 7 hingga 10 halaman. Dan saya sangat senang, luar biasa senangnya. Hingga saya ingin bangun pagi dan baca kitab suci lagi. Masalahnya, saya ini kalau ngomong bangun pagi, itu susahnya minta ampun. Saya ini seorang trader. Dan saya lebih suka kerja waktu pasar Amerika buka. Pasar Amerika buka itu kalau jam Indonesia jam 7 malam. Tutupnya jam 4 pagi. Itu kalau summer. Kalau winter bukanya jam 8 malam. Tutupnya jam 5 pagi. Jadi hidup saya ini kebolak-balik. Orang baru bangun, saya baru tidur. Kalau malam saya jadi Batman, membasmi kejahatan. Tapi tekad saya kuat. Pokoknya saya harus bisa bangun pagi dan baca kitab suci. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak trading, tapi tidur, supaya bisa bangun pagi. Apakah berhasil? Puji Tuhan, berhasil. Besoknya saya memang bisa bangun pagi. Jam 4 pagi saya sudah bangun. Ke kamar mandi, buang air kecil, sekalian cuci muka, lalu baca kitab suci. Hal ini kemudian saya lakukan rutin setiap pagi. Saya mulai bisa bangun pagi setiap hari, kontinu tanpa putus. Sampai suatu pagi, seperti biasa, saya bangun pagi, ke kamar mandi, buang air kecil dan cuci muka. Lalu duduk baca kitab suci. Tapi sebelum baca, tiba-tiba saya bertanya dalam hati, sudah berapa lama ya saya melakukan hal ini? Maksud saya bisa bangun pagi dan baca kitab suci. Sudah seminggu kah? 2 minggu kah? Atau sudah hitungan bulan ya? Saya lupa. Tapi yang jelas,
Intinya pagi itu, sebelum saya baca kitab suci, hati saya merasa hampa, merasa kosong. Saya merasa sudah baca kitab suci tapi kok gak dapet apa-apa. Karena biasanya kalau saya baca kitab suci, harusnya ada sesuatu yang bisa saya dapatkan. Harusnya ada firman yang nempel atau sesuatu apalah gitu. Tapi yang saya rasa justru hati saya ini merasa hampa. Saya merasa saya sudah baca kitab suci, tapi gak tahu apa yang saya baca. Ibarat kalau ditanya orang, kamu baca apa? Saya jawab, baca kitab suci. Tentang apa? Gak tahu. Aneh jadinya. Tapi itulah yang saya rasakan pagi itu. Lalu akhirnya sudahlah, lupakan. Saya jiwalang kaji. Dan yang kebuka kitab Yesaya, bangsa yang buta. Saya bacakan untuk kalian sebentar. Yesaya 29 ayat 9 sampai 16. Seperti biasa, kalian baca versi lengkapnya, saya baca cuplikannya saja. Ayat 11 sampai ayat 12. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Entah itu suatu kebetulan atau memang Tuhan sengaja kasih ayat ini. Yang jelas ayat ini seolah-olah mewakili perasaan saya pagi itu. Astaga, apa-apaan ini? Saya disuruh baca, tapi kitabnya dimeterai. Saya ngebayanginya kira-kira seperti ini, saudara-saudariku. Kitab suci ini dimeterai. Meterainya ini dalam pengertian rohani. Secara duniawi kitab suci ini memang gak dimeterai, gak disegel. Anda beli kitab suci di toko, baru, masih bungkus plastik, masih segel, segelnya Anda buka, Anda bisa baca. Tapi isi kitabnya itu dimeterai secara rohani, artinya masih disegel. Jadi Anda mau baca seperti apapun gak bakal ngerti. Paham ya saudara-saudari, apa bayangan yang ada di otak saya? Paham ya? Jadi saya agak sedikit jengkel. Ini Tuhan lagi ngelawak apa ya? Komedi. Saya disuruh baca, tapi kitabnya dimeterai. Kalau ini komedi, ini banyolan yang gak lucu bagi saya. Lalu otak saya nyeletuk. Nabi Muhammad, nabinya umat Islam. Muhammad ini didatangi malaikat Jibril. Wush,
malaikat Jibril datang bawa Al-Quran. Lalu Muhammad disuruh baca. Iqra. Muhammad jawab, aku buta huruf. Aku gak bisa baca tulis. Sampai sini saudara-saudariku, pikiran saya menjadi liar. Saya berimajinasi sangat liar. Muhammad itu orang Arab. Jibril itu malaikat Tuhan. Tuhannya orang Israel dalam tanda petik. Tuhan itu untuk semua manusia. Tapi kita anggap Tuhan yang mula-mula itu adalah Tuhannya milik orang Israel. Jadi malaikat Jibril datang, bawa Al-Quran, tapi Al-Quran itu tulisannya bukan tulisan Arab, melainkan tulisan Israel. Muhammad orang Arab disuruh baca tulisan Israel. Aku buta huruf. Aku gak bisa baca tulis. Muhammad gak salah. Sama saja seperti jika aku disuruh baca tulis tulisannya Indonesia. Malaikat Jepang datang bawa buku tulisan Jepang. Ya aku jawab, aku buta huruf. Aku gak bisa baca tulis. Sampai sini pikiran saya pokoknya berimajinasi liar. Kalau dijabarkan satu persatu nggak akan cukup, panjang. Intinya pada tahap ini, saya lebih banyak merenung dan bertanya tentang semua agama. Semua agama, gak hanya sebatas Kristen Islam, tetapi juga Hindu Buddha. Misalnya, Buddha pernah berkata, semesta ini tidak diciptakan, tetapi sudah ada dengan sendirinya. Lalu saya baca kitab suci, Kejadian. Sebentar. Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saya berpikir Buddha benar. Semesta tidak diciptakan, tapi ada dengan sendirinya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Air tidak diciptakan, tetapi sudah ada dengan sendirinya, bersama-sama dengan roh Allah. Dan semua agama menjadikan air sebagai tanda penyucian. Pada tahap ini, pokoknya semua pertanyaan saya pada Tuhan, saya kumpulkan satu persatu. Sunat, sabat, babi, haram atau halal, pokoknya semua yang pernah saya pelajarin ngumpul pada tahap ini. Sehingga akhirnya saya kelelahan dan memutuskan aku harus mengosongkan diri, gak agama-agamaan. Dengan mengosongkan diri, berharap Tuhan yang akan mengisinya. Mengosongkan diri ini sebenarnya filsafatnya Hindu. Saya mengosongkan diri. Saya gak punya agama. Mengosongkan diri bukan berarti menjadi ateis. Ateis itu gak percaya Tuhan itu ada. Saya percaya Tuhan itu ada. Tetapi gak ngurus Tuhan yang mana. Tuhannya Hindu, atau Tuhannya Buddha, atau Tuhannya Islam, atau Tuhannya Kristen. Gak penting. Saya mengosongkan diri bukan untuk tidak percaya pada Tuhan.
tetapi justru untuk mencari agama apa yang benar. Jadi saya mulai mengosongkan diri. Enak, saya fokus trading, cari duit, gak mikir agama, karena saya berharap Tuhan yang akan mengisi saya. Sehari, 2 hari, 3 hari, kok gak diisi-isi. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kok gak diisi-isi. Saya gak sabaran. Akhirnya saya isi sendiri. Balik mikir agama. Hal pertama yang saya lakukan adalah bertanya tentang Islam. Saya bertanya pada diri sendiri, saya jawab sendiri. Odi, siapa yang ngajarin umat Islam kiblat? Saya jawab, gak tahu. Kenapa gak tahu? Karena saya bukan Islam. Saya ulangi pertanyaan yang sama, tetapi dengan jawaban berbeda. Odi, siapa yang ngajarin umat Islam kiblat? Saya jawab, Muhammad. Dari mana kamu tahu yang ngajarin umat Islam kiblat itu adalah Muhammad? Katanya kamu bukan Islam. Saya jawab, aku memang bukan Islam. Hanya saja yang aku tahu, tokoh sentral dalam Islam itu Muhammad. Jadi aku jawab Muhammad. Urusan kalau ternyata bukan Muhammad yang ngajarin umat Islam kiblat, tapi Sulaiman atau mungkin Yahya, ya jangan melongo liatin saya. Saya tetap bukan Islam. Siapa yang ngajarin umat Islam sunat? Siapa yang ngajarin umat Islam puasa? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini saya tanyakan selalu 2 kali dengan jawaban serupa. Yang pertama saya jawab tidak tahu. Yang kedua saya jawab Muhammad. Apapun pertanyaannya, jawaban yang kedua pokoknya Muhammad. Saya beralih pada pertanyaan untuk umat Kristen. Odi, siapa yang ngajarin umat Kristen Trinitas? Saya jawab, gak tahu. Kenapa gak tahu? Karena saya bukan Kristen. Saya ulangin pertanyaan yang sama, tetapi dengan jawaban yang berbeda. Odi, siapa yang ngajarin umat Kristen Trinitas? Saya jawab, Yesus. Dari mana kamu tahu yang ngajarin umat Kristen Trinitas itu adalah Yesus? Saya diam. Lalu tiba-tiba saya berontak. Yang tadinya saya mengatakan pada diri saya sendiri bahwa saya gak punya agama, tiba-tiba saya teriak dalam hati, saya Kristen. Lalu saya ambil kitab suci, saya baca. Saya mau cari apakah benar Yesus yang ngajarin umat Kristen Trinitas. Karena Yesus itu perjanjian baru, saya baca perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gak dapat. Yesus gak pernah ngajar Trinitas. Saya mikir, mungkin Yesusnya belum menjadi daging. Berarti perjanjian lama. Saya baca Kejadian sampai Maleaki. Gak dapat. Tuhan semesta alam gak pernah ngomong apa-apa tentang Trinitas.
Kitab suci umat Katolik itu ada Deuterocaronica. Saya sikat Deuterocaronica. Yudit, Tobit, tambahan-tambahan kitab Ester, kebijakan Salomo, dan yang lain-lain. Gak dapet. Tinggal terakhir, surat-surat Rasul. Habisin sekalian. Dan hasilnya 50-50. Mungkin yang ngajar adalah Paulus. Tapi sekali lagi, mungkin 50-50. Tapi toh saya gak butuh Paulus. Yang saya butuh Yesus. Saya perlu tahu Yesus. Yesuskah yang ngajar Trinitas? Disinilah saya mulai mencari Yesus. Saya tidak mendapati di kitab suci bahwa Yesus ngajari Trinitas. Bahkan setelah itu saya nonton videonya Pak Bambang Nursena, dan beliau mengatakan di video tersebut, ya benar, memang Yesus gak pernah ngajarin Trinitas. Tapi yojok goblok-goblok nemen toh. Trinitas itu rancangan, rumusan yang dibuat oleh bapak-bapak pendiri gereja lewat konsili-konsili. Gak gampang ngerancang Trinitas ini. Lewat perjalanan yang panjang. Konsili Nikea, konsili Konstantinopel, bla 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 bla. Saya orang goblok mendengar penjelasan Pak Bambang, mumet. Kok jadi ribet ya? Perlu diingat ya saudara-saudariku yang terkasih, Pak Bambang ini orang terdidik, sarjana, doktor. Saya ini hanya orang goblok. Paulus mengklaim dirinya di hadapan Tuhan sebagai orang paling berdosa sedunia. Saya mengklaim diri di hadapan Tuhan sebagai orang paling goblok sedunia. Dan saya berbeda pendapat dengan Pak Bambang. Bagi saya, kalau Trinitas itu bukan Yesus yang ngajar, maka Trinitas itu rapuh. Dan rontoklah iman saya akan Trinitas. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Rontok iman saya pada Yesus. Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan, lalu Yesus itu siapa? Pohonkah? Firman yang hidup? Firman menjadi daging? Saya sambung next video. Perjalanan mencari Yesus. Mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Shalom.